Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang menganalisis cara penilaian. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami dulu. Saya, Dewi Kartaji, sebagai moderator. Pemateri pertama yaitu Endang, pemateri kedua saya sendiri, pemateri ketiga yaitu Saudari Firda. Kepada Saudari Endang dipersilahkan. Slide-nya, Kak. Baik, di sini saya akan membahas tentang aspek penilaian pembelajaran tematik. Pada pembelajaran tematik, penilaian dilakukan untuk mengkaji ketercapaian kompetensi dasar dan indikator pada tiap-tiap mata pelajaran yang terdapat pada tema tersebut. Dengan demikian, penilaian dalam hal ini tidak lagi terpadu melalui tema, melainkan sudah terpisah-pisah sesuai dengan kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator mata pelajaran. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Endang, dan saya akan melanjutkan presentasi dari Saudari Endang. Saya akan membahas tentang alat penilaian pembelajaran tematik. Alat penilaian pembelajaran tematik dapat berupa tes dan non-tes. Tes mencakup tertulis, lisan, atau perbuatan, catatan harian perkembangan siswa, dan portofolio. Dalam kegiatan pembelajaran di kelas, awal penilaian yang lebih banyak digunakan itu adalah melalui pemberian tugas dan portofolio. Guru menilai anak melalui pengamatan lalu dicatat pada semua buku bantu, sedangkan tes tertulis digunakan untuk menilai kemampuan menulis siswa, khususnya untuk mengetahui tentang penggunaan tanda baca, ejaan, kata, atau angka. Di sini ada contoh penilaian yang dapat dilakukan oleh guru, misalnya pada tes tulis, pada mata pelajaran kewarganegaraan dan pengetahuan sosial, yaitu menyebutkan peristiwa atau kegiatan yang dialami, terus mengemukakan peristiwa atau kegiatan yang berkesan, dan mengekspresikan perasaan waktu memberi kesan. Pada penilaian perbuatan, pada mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu kelancaran membaca, melafalkan kata, melakukan atau intonasi, cara bertanya jawab tugas, atau melengkapi kalimat. Pada mata pelajaran IPA, contohnya itu bisa mendemonstrasikan cara menggosok, dan pada tes lisan, contohnya menyebutkan cara memelihara gigi dan menjelaskan manfaat menggosok gigi. Pada standar penilaian pendidikan menyatakan hal-hal teknik penilaian sebagai berikut. Yang pertama, ya ada 4. Yang pertama itu penilaian hasil belajar oleh pendidik menggunakan berbagai teknik. Penilaian berupa tes, observasi, penugasan, perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik. Yang kedua itu ada teknik tes berupa tes tulis, tes lisan, dan tes praktek atau tes kinerja. Yang keempat ada teknik penugasan baik perseorangan maupun kelompok dapat berbentuk tugas rumah ataupun tugas proyek. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Saudari Filda. Kepada Saudari Filda, silakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materinya yaitu prinsip dan prosedur penilaian, di mana penilaian dalam pembelajaran tematik adalah suatu usaha untuk mendapatkan berbagai informasi secara berkala, berkesinambungan dan menyeluruh tentang proses dan hasil pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh peserta didik melalui program kegiatan belajar. Nah, selanjutnya ada beberapa aspek yang bisa menjadi perhatian penilaian, di antaranya adalah yang pertama ada aspek akademik, di mana meliputi apa yang diketahui, dipahami, dan tersimpan dalam otak siswa. Yang kedua itu ada aspek pemikiran, di mana aspek pemikiran ini meliputi kualitas penalaran, terus kerangka kerja konseptual, penggunaan metode ilmiah, dan
pemecahan masalah, serta kemampuan menyusun argumentasi. Yang ketiga itu ada aspek keterampilan, di mana aspek keterampilan ini meliputi komunikasi tulis dan lisan, keterampilan meneliti, keterampilan dalam mengorganisasi dan menganalisis informasi, dan keterampilan teknik. Yang keempat itu ada aspek sikap, di mana meliputi sikap suka belajar, komitmen untuk menjadi warga negara yang baik, kegemaran membaca, kegemaran berpikir ilmiah, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada aspek kebiasaan bekerja, di mana aspek ini meliputi menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, menggunakan waktu dengan bijaksana, bekerja sebaik mungkin, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penilaian, di mana pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang memiliki beberapa prinsip, di antaranya yaitu the hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi, di mana Anda tidak hanya terpaku pada kenyataan atau pokok bahasan tertentu. Sangat mungkin pembelajaran yang dikembangkan memuat pesan yang tersembunyi penuh makna bagi anak. Yang kedua itu ada subject in the curriculum atau mata pelajaran dalam kurikulum, di mana perlu dipertimbangkan mana yang perlu didahulukan dalam pemilihan pokok atau topik belajar, waktu belajar, serta penilaian kemajuan. Yang ketiga itu ada the learning environment atau lingkungan belajar, di mana lingkungan belajar di kelas memberikan kebebasan bagi anak untuk berpikir dan berkreativitas. Yang keempat itu ada view of social world atau wawasan dunia sosial, di mana masyarakat sekitar membuka dan memberikan wawasan untuk pengembangan pembelajaran di sekolah. Yang kelima itu ada foul and aptitude atau sikap dan normal, di mana anak-anak memperoleh sikap dan norma dari lingkungan masyarakat termasuk rumah, sekolah, dan panutannya, baik verbal maupun non-verbal. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Endang lagi. Kepada Saudari Endang dipersilahkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan prosedur penilaian. Ada beberapa langkah yang dapat dijadikan pegangan dalam melaksanakan proses penilaian hasil belajar. Yang pertama itu ada merumuskan atau mempertugas tujuan-tujuan pengajar. 2. Mengkaji kembali materi pengajaran berdasarkan kurikulum dan silabus. Yang ketiga, menyusun alat-alat penilaian baik tes maupun non-tes yang cocok digunakan dalam penilaian. Yang keempat, menggunakan hasil penilaian sesuai dengan tujuan penilaian. Sekian pemateri dari saya akan melanjutkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Endang. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.